Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, terus yang hormati jamaah sholat isya dan qiyamul lail Masjid As-Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita memperbarui syukur kepada Allah atas limpahan rahmat hidayah, diberikan kesempatan untuk dekat dengan Allah, melaksanakan ibadah siam Ramadan, puasa bulan suci Ramadan, dan melaksanakan aktivitas ibadah qiyamul lail tentunya dengan khusyuk, dengan ikhlas, dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami istiqamah sebagai umat beliau, berqudwah hasanah kepada beliau. Bapak Ibu sekalian saya hormati, alhamdulillah kalau toh kemarin di malam kedua saya di sini. Kemudian sekarang yang ke-6 insyaallah ngaten di sini lagi. Nah, tentunya yang saya lihat kemarin ada yang di luar, sekarang kok masuk semua. Nah, janji ini mana ini? Nah, katanya kemarin insyaallah istiqomah Pak, awal sampai akhir. Nah, ternyata hadisnya Rasulullah ternyata terjadi betulan, ya kan? Jadi ternyata babak penyisian itu tidak gampang. Tidak gampangnya bagaimana? Ya inilah yang sering terjadi di kalangan kita sendiri. Ternyata memegang istiqomah itu susah. Gimana mboten? Istiqomah itu susah. Wis gini hati yang bleset, wis kita meni gak sido. Itulah manusia itu. Nah, makanya di situ ada namanya nafsu yang selalu menggerogoti manusianya tadi. Makanya mudah-mudahan belajar Ramadan ini kita ingat betul hadisnya Rasulullah, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja yang berpuasa bulan Ramadan dengan dasar iman, sungguh-sungguh keimannya, ihtisaban, selalu ikhlas karena Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ihtisab itu berarti ikhlas, tapi dasarnya adalah ihtisab itu menghitung diri, evaluasi diri, mawas diri. Makanya Ramadan itu artinya bulan pembakaran. Apa yang kita bakar adalah dosa-dosa kita. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, ihtisab itu identik menghitung salah dhewe. Jadi gak kober ngitung salahnya orang lain. Pak, Bu, kita sanggup gak ngitung salah kita sendiri? Mboten sanggup toh. Tapi nek ngitung salahnya orang sanggup? Temenan. Sangat sanggup. Gak dikongkon wis muni ngecemes. Napa Pak ngebuk ngecemes niku? Memang ngoten. Pancene dan lain-lain. Nah, ini. Nah, Ramadan itu ternyata kita dipelajari begitu, suruh diem. Nah, begitu pula hadisnya tadi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang qiyamul lail, salat tarawih dengan dasar iman dan ikhlas, maka
dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah yang telah lalu itu. Nah, iman dan ikhlas ketika sholat pun tidak gampang. Contoh, imame seandainya itu mocone duwowo gak enak nisan jenengan kewareken ngersula napa mboten? Menis gak traweh rono. Apa duwowo gak enak nisan. Nak ngoten atine gak ngomong tapi meni ilang. Nah, niku contoh. Ternyata imanan waktu saban itu tidak gampang. Faktor kekenyangan saja, kenyang saja, kenek kurma nang Jawa enggak jadi. Ngerti kurmane wong Jawa, Pak Bu? Gorengan. Ya ote-ote, tahu isi ya ta, godho. Lah ikon kurmane wong Jawa. Nek enggak ngono, enggak afdol. Buktinya di mana-mana ketika bulan puasa, ketika mau maghrib, deloken sing entek es kali gorengan. Ngene apa mboten? Itu contohnya begitu dimanapun. Apa nek sing suka gorengan, waduh luar biasa. Nah inilah Bapak Ibu. Nah maka iman dan ikhlas itu tidak gampang dalam menerapkan hidup. Nah para jamaah sekalian, karena di syuting ini tadi cek rodok pantes. Ate berhenti yo gak enak. Kasihan Mas Gifari sama timnya tias badi oyong-oyong ala kok is mari. Ngoten. Ngoten. Jenengan sembujung ya cek rodok nyantai didik kan ngoten. Ya. Di ayat surat Al-Baqarah ayat 184 itu saya terangkan sedikit biar kita ini bisa paham betul gitu. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pak Bu, kita ini melaksanakan bulan suci Ramadan. Tentunya jarene Allah jenenge menungso niku mesti ana halangane. Ayyamam ma'dudat itu hari-hari yang terbatas. Dalam konteks ada halangan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, maka kita tahu ada orang hamil, ada orang menyusui, ada datang bulan, ada musafir, ada yang sakit, ada yang sakit menaun, ada yang sudah tua nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu kira-kira ngoten niku wajib poso napa mboten? Nah ayatnya kita lihat biar tidak susah memahami. Ada yang memahamkan wis bayar fidyah disuruh puasa lagi, wis bayar fidyah masih tetap puasa. Ada yang begitu? Nah ada yang sing ngandani ngono. Ada yang ngasih tahu padahal nggak benar. Makanya ayatnya ini. Jadi kalau sudah membayar fidyah, maka tidak wajib puasa di hari yang lain. Nah sekarang siapa yang membayar fidyah itu? Nah itu yang harus paham dulu. Nah ayyamam ma'dudat tadi, hari-hari yang dibilang khusus terbatas dalam konteks yang punya udzur meninggalkan bulan puasa Ramadan, beberapa hari itu. Katakanlah 30 hari, ada 2 hari atau 3 hari atau 5 hari yang berhalangan. Itu namanya ayyamam ma'dudat. Nah, terusannya ayat itu, faman kana minkum, maka siapa saja di antara kamu, kita semua ini yang beriman dalam kondisi puasa, dalam kondisi apa, kondisinya apa? Maridan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Satu orang yang sakit biasa dan yang kedua musafir bepergian, maka boleh mengganti di hari lain selain bulan suci Ramadan, termasuk yang datang bulan. Lah cuma memahamkan sakit biasa sama musafir itu juga tidak gampang. Nah, sakit biasa Pak Bu, ngapunten kita dalam pundi puasa, oh tiba-tiba kok kepala sakit, perut sakit, kemudian harus membatalkan.
tiba-tiba. Akhirnya apa? Membatalkan sehingga dia mohon maaf makan minum karena kondisinya lemas. Nah, orang ini boleh mengganti puasa di hari lain. Tapi nek sakit panu, kudas, kurap, ya jangan. Nah, ini artinya yang ngerti itu dirinya sendiri. Makanya di ayat yang selanjutnya nanti, faman tatawwa'a. Tatawwa itu yang kerelaan hati kok lebih baik puasa, itu lebih baik. Nah, yang ngerti itu kondisi dirinya. Yang kedua, musafir Bapak Ibu. Musafir dulu sama sekarang itu beda. Contoh sepanjang Karangpilang itu sudah luar kota enggak? Luar kota toh? Nah, luar kota. Tapi ojo ngomong musafir. Nah, sepanjang Karangpilang batasnya sungai. Ya Sidoarjo, Surabaya. Ate nanti musafir. Nang sobone kono kok. Nah, jadi musafir pun begitu. Kondisi musafir sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu kemana-mana giwangi ngontel, jalan kaki, nggih Pak nggih. Nah sekarang wis mobil enak, pakai AC, di mobil yo turu ngorok, ya toh. Sampai sudah nyampe, tapi di dalam mobil dia tidur, seger, ada AC nih, ya kan? Yo jangan ngomong musafir, wong dari tadi tidur kok. Nah, ini loh yang harus dipahami. Jadi musafir itu yang ngerti juga kondisi kita. Jangan titik-titik kemudian ngomong musafir besok tak batal no posone, nggak boleh. Harus dipahami dulu. Kalau dulu boleh. Nah sekarang beda lagi. Nah sekarang naik pesawat 1 jam Jakarta nyampe, ya kan? Jadi inilah yang dimaksud kekuatan rohani batin itu di situ. Nah, yang ketiga, orang yang datang bulan. Laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki nggak boleh iri, boleh tapi terang bulan. Nah, itu. Ya kan? Ini orang yang harus mengganti di hari lain. Nah, di ayat setelahnya sambungannya itu jenengan lihat. Faman tatawwa'a khaira, mohon maaf. Faman kana minkum maridun aw ala sarfa iddatum min ayyamin ukhar, ya toh. Faman tatawwa'a, mohon maaf, di ayat setelahnya itu ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Wa alal ladina yutikunahu fityatun ta'amu miskin. Nah ini loh. Yutikun wa alal ladina yutikun. Yutikun itu artinya orang-orang yang berat hati melaksanakan puasa. Maka boleh membayar fidyah terhadap fakir miskin. Nah yang ini harus dipahamkan. Siapa orang yang berat melaksanakan itu, puasa itu, Ramadan itu, ya toh, maka boleh membayar fidyah 1 orang yang sudah tua renta. Tua renta itu ya wis di atas amben bayang wis gak bisa ngapa-ngapain. Ini. Yang kedua, orang yang sakit menaun kronis. Tapi biasanya yang tua-tua biasanya. Ini juga boleh membayar fidyah. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Kenapa kok wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah? Contoh, ini harus kita pahamkan. Kalau toh hamil, wanita itu perempuan itu ada yang kalau hamil kuat puasa. Ada yang enggak kuat mamburi ngete bojone lumuta terus. Nggih napa mboten? Ada yang begitu, dimasuki makanan enggak mau, muntah terus, akhirnya lemes, kasihan bayinya. Konsultasikan dengan dokter bidan atau dokter spesialis kandungan. Dan yang ngerti dirinya sendiri, membahayakan enggak sama janin yang ada di perut ibunya tadi. Ini.
Pun. Tapi kalau yang menyusui itu juga wajib membayar fidyah, tidak boleh, mohon maaf, tidak usah puasa di hari lain. Karena apa? Siapa tahu karena di surat Luqman hamalatu ummuhu wahnan ala wanin wa fisaluhu fi amaini anushkurli wali walidaik ilayal masir. Itu di surat Luqman ayat 14. Artinya orang yang hamil dan menyusui tadi itu selama 2 tahun. Wong menyusui itu berapa tahun, Bu? 2 tahun toh, ya kan? 2 tahun menyusui. Nah, menenek hamil maneh? Kan kita nggak tahu hamil lagi apa enggak. Lah, ate nyaure kapan? Selama 2 tahun menyusui. Nah, besok ketumpuan hamil lagi. Ketumpuan hamil lagi, hamil maneh, nyusui maneh 2 tahun. Hilang posone tambahan. Paham Pak Bu ngeten iki? Berarti boleh membayar fidyah mengganti, mohon maaf, sebagai ganti tidak puasa. Nah, membayar fidyah ini besoknya sudah tidak usah puasa lagi dalam konteks di hari lain orang ini. Jadi tidak benar nek wis membayar fidyah kemudian puasa lagi di hari lain. 3-4 orang ini. Nah, fidyah pun begitu Bapak Ibu. Ini harus kita pahamkan. Saya tanya Pak Bu, pecel nok ini rego pinten? Nasi pecel itu 10, kadek minum keseretan. Nek sama es teh Mas Fari, sama tehnya berapa? 13. 10 itu murah ya, menit atu kurene. Buatlah wis contoh 15.000 lah gepek tengahe. Plus gorengan mang ya toh. Nah, fidyah pun begitu. Kalau mungkin ukuran kita membayar fidyah 15.000 itu dikalikan selama 1 bulan. Bon. Tapi kalau toh orang yang mohon maaf kaya di Perum Galaxy Mall ya toh, yang perumahan elit-elit itu sekali makan mungkin 100.000 atau 50.000, yo jangan ngakali. Wis tambayar fidyah 15.000 kali 30 enggak boleh. Ukuran fidyah itu adalah makanan yang setiap hari kita makan itu seperti apa jenisnya, itu maksudnya. Termasuk nanti zakat fitrah itu juga begitu. Kalau toh ukurannya setiap hari makannya agak enak, yo mbok yo bayar fitrah, ojo dik beras raskin akeh tumoe digawe bayar fitrah. Lho, ngakali malah. Nah, jadi lagi-lagi yang ngerti itu adalah kondisi diri kita. Allah memberikan kemudahan, tapi jangan ngakali kemudahan itu, gitu loh maksudnya. Nah, ini yang penting harus kita pahamkan. Jadi membayar fidyah itu, ya toh, ukurannya adalah setiap hari kita makan itu apa. Nah, insya Allah kalau kita ini ya biasa-biasa. 15.000 iku wis ngempet waya corona, ya toh. 15.000 kali satu rumah orang 5 kroso, tapi ya urip kabeh toh, lemu-lemu. Nah, contohnya begitu. Nah, di ayat sambungannya itu, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka siapa yang dengan kerelaan hati itu lebih baik, maka lebih baik puasa. Dalam konteks contohnya tadi, kalau kamu musafir saya kuat, ya sudah diniati kuat, tidak usah membatalkan puasa. Gitu maksudnya. Artinya lebih baik saya ini puasa karena saya kepingin mendapatkan pahala puasa. Termasuk yang sakit tadi biasa, dalam konteks kok bisa saya kuat sampai maghrib, diniati insya Allah kuat. Itu namanya faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang dengan kerelaan hati dan ingin mendapatkan pahala puasa, lebih baik untuk berpuasa. Termasuk yang hamil, nih menyusui enggak. Nih hamil tadi saya katakan 2 tadi, ada yang kuat berpuasa, ada yang tidak. Kalau seandainya kuat, lebih baik berpuasa. Itu maksudnya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Jikalau kita ini paham betul pahalane orang berpuasa. Nah, itulah Bapak sekalian, kira-kira paham napa mboten niku wau? Nah, dados sik mboten takok-takok malih. Kadang-kadang kan nenten bayar fidyah, engko sik poso maneh, bener iku. Ada yang bertanya begitu. Makanya siapa yang mengganti di hari lain, siapa yang membayar fidyah. Pun muga-muga bermanfaat. Jadi amin ya rabbal alamin. Wis pantes Mas ya. Mas wis pantes kan? Nah, kok sawangane masangi kan ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.